Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Agut, Ivana Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Rahasia Bunga Desa. Dalam seri yang ke-125 ini, dengan para pemain, Lanti sebagai Wara Palupi, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Lis Mardiana sebagai Nyai Menggung, Andi Rishadi sebagai Dewa Hastu, Dedi sebagai Anjam Piani, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, aku Burhan sebagai Empu Purwa, dan pengantar cerita Asdi Suhastra. Kameswara nampak sedikit heran pada adik kandungnya. Dia tidak tahu kenapa tiba-tiba saja Wara Palupi menangis. Dengan hati iba, Kameswara mencoba untuk menenangkan hati adiknya. Sesaat lamanya Wara Palupi terdiam. Namun kemudian dia pun berbicara. Aku sekarang ini sedang mengandung Kakang. Dan orang yang seharusnya menjadi suamiku telah dibunuh ayah. Kenapa hal itu bisa terjadi, Palupi? Baiklah. Mungkin aku memang harus menceritakannya padamu. Kenapa calon suamiku sampai terbunuh? Dengan terbata-bata, Wara Palupi segera menceritakan peristiwa yang pernah dialaminya. Kameswara mendengarkan penuturan adiknya itu dengan penuh rasa iba. Dan beberapa lama kemudian, demikianlah kejadiannya, Kakang. Laki-laki yang kucintai itu seorang senopati. Namanya Senopati Narakupita. Oh, sungguh malang sekali nasibmu, Palupi. Aku menerima semua ini dengan hati ikhlas, Kakang. Mungkin sudah beginilah perjalanan nasibku. Jadi aku harap Kakang pun bisa mengerti bagaimana sikap ayah. Apalagi sekarang penderitaan beliau benar-benar dalam. Pada mulanya memang sakit. Harus memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Tetapi setelah kulihat penderitaan yang ayah rasakan, akhirnya semua itu menjadi baik. Kau mungkin bisa bersikap demikian pada ayah. Tetapi aku rasanya tidak mungkin untuk memaafkannya. Dan kalau perlu aku tidak usah menemuinya. Kakang! Hatiku terlalu berat untuk memaafkan Palupi. Apalagi mengingat peristiwa yang kualami. Aku telah terjerumus ke jurang kehidupan yang mengerikan. Dan ini kuanggap ulah dari ayah. Ayah kita. Apa maksud kata-kata Kakang ini? Kau mungkin tidak pernah tahu kalau ayah masih mempunyai seorang anak. Dan aku sendiri pada mulanya tidak tahu kalau wanita itu adalah kakakku. Tetapi setelah wanita itu kunikahi, barulah aku mengetahui bahwa dia adalah kakak kandungku sendiri. Sekarang wanita itu pun hamil.
Pikirkanlah hal ini baik-baik, Pak Lupi. Apakah ini bukan suatu dosa? Dan apakah ini bukan akibat dari sikap ayah yang mengacuhkan aku sebagai anaknya? Itulah makanya aku tidak mau menemui ayah, apalagi untuk memaafkannya. Terlalu berat rasanya, Pak Lupi. Ternyata nasib Kakang Kameswara tidak berbeda denganku. Yang Maha Agung, betapa banyaknya dosa ayah yang harus ditanggungnya. Apakah semua ini dapat kau ampuni, Sang Hyang Agung? Kakang, siapa nama wanita yang kau cintai itu? Namanya Pinaka Swasti Ratu. Pinaka Swasti Ratu? Pak Lupi, sebaiknya sekarang kita kembali. Jadi Kakang mau singgah, kemudian memaafkan kesalahan ayah? Tidak. Aku ke pondokmu hanya ingin mengantarmu saja. Aku tidak mungkin singgah ke tempatmu. Lalu setelah mengantarkan aku, Kakang mau kemana? Entahlah. Aku sendiri tidak mengerti aku harus kemana. Yang jelas aku hanya mengikuti langkah kakiku saja. Kalau Kakang tidak mau singgah ke pondok ibu, aku akan ikut Kakang saja. Jangan. Aku tidak mau ibu menderita karena kehilangan kau. Kita sudah mempunyai jalan hidup masing-masing, Warapalupi. Ayolah, aku khawatir ibumu menunggu. Ayo, cepat. Tapi Kakang... Sudahlah, Warapalupi. Aku rasa kita tidak perlu membicarakan apa-apa lagi. Akhirnya dengan berat hati, Warapalupi mengikuti kata-kata Kameswara. Dengan langkah gontai, dia pun menelusuri gelapnya malam. Sementara itu, di pondok tempat persembunyian Nyai Tumenggung, Tumenggung Murtiwandawa atau Sakya Murti masih tergeletak pingsan akibat totokan yang belum dilepaskan. Melihat keadaan suaminya, Nyai Tumenggung Murtiwandawa hanya bisa menatap sedih. Apa sebenarnya yang telah terjadi terhadap kau dan kakangmu ini? Sepertinya masalah yang kalian hadapi ini cukup berat. Ya, sebenarnya di antara kami tidak ada terjadi apa-apa, Kang Bong Ayu. Apa yang kami alami tadi siang cuma ketegangan biasa yang sering dialami Kakang Sakyamurti. Kang Bong Ayu tidak usah khawatir. Suami Kang Bong Ayu tidak apa-apa. Aku sangat mengkhawatirkan keadaannya, Adi. Kakang, sebaiknya totokannya dilepaskan saja. Aku rasa Kakang Sakyamurti sudah mulai tenang, Kakang. Iya. Aku memang akan melepaskannya, Adi. Maaf, Kakang Bong Ayu. Menepilah sebentar. Sebentar lagi juga dia akan siuman. Sekarang lebih baik biarkan saja dia istirahat dulu. Siapa? Saya, Paman. Warapalupi. Masuk saja. Pintunya tidak dikunci. Iya, Paman. Warapalupi, kemana Kameswara? Kakang Kameswara tidak mau singgah kemari, Paman. Dia sepertinya tidak mau memaafkan kesalahan ayah. Kameswara. Keras kepala sekali anak itu. Ya, sudahlah. Masuklah ke dalam. Ibu. Warapalupi. Bagaimana dengan Surya Medari, kakak Mundo?
Kang Boayu, kau tidak perlu mencemaskan keadaan anak itu. Rupanya dia masih belum bisa menerima kesalahan ayahnya. Tapi aku percaya suatu saat dia akan menyadari semua itu. Surya Medari. Sudahlah, Kang Bo. Jangan terlalu larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Lebih baik sekarang kita pikirkan bagaimana keadaan Kakang Sakyamurti. Tapi Adi, biar bagaimanapun keadaan Surya Medari menjadi bahan pikiranku. Kenapa anak itu masih saja belum bisa memaafkan kesalahan ayahnya? Padahal aku ingin sekali melihat mereka dalam keadaan yang rukun. Surya Medari. Warapalupi, ajaklah ibumu istirahat agar pikirannya sedikit tenang. Biarlah paman di sini bersama paman Dewa Hastu menjaga ayahmu. Iya, Paman. Ayo, Ibu, kita istirahat di dalam. Untung saja tadi ada Kamaswara. Kalau tidak, mungkin Kang Boayu bersama Warapalupi sudah ada di Kediri. Iya, mungkin Sang Hyang Agung masih melindungi keselamatan Kakang Bo dan Warapalupi. Iya. Rupanya, kemanapun kita menyembunyikan Kakang Sakyamurti dan keluarganya, Telik Sandi Kediri masih saja terus mengejar. Iya, aku sendiri tidak menduga kalau pemerintahan Kediri memasang orang-orangnya di mana-mana, Adi. Menurut Kakang, apakah dari peristiwa yang dialami Kakang Boayu tadi, berarti kita harus pindah? Artinya mencari tempat lain untuk persembunyiannya. Ya, mau tidak mau, Adi. Menurutku tempat ini sudah tidak memungkinkan untuk persembunyian Kakang Sakyamurti. Iya, menurutku juga demikian, Kakang. Temenggung Yudapaksa pasti akan memberitahukan Sri Baginda Kertajaya tentang persembunyian Kakang Sakyamurti. Oh, rasanya tidak, Adi. Karena ketika aku datang ke kota Raja Kediri, aku mendapat kabar bahwa Temenggung Yudapaksa telah pergi dari istana Kediri. Maksud Kakang? Ya, Temenggung Yudapaksa telah pergi dari istana karena kegagalan-kegagalannya menjalankan tugas. Dan Yudapaksa sendiri merasa kecewa pada Kediri. Tapi sekalipun demikian, bisa saja dia laporkan tentang persembunyian ini pada para nayaka Praja Kediri. Tempat ini memang sudah tidak aman lagi, Kakang. Ya. Kalau begitu secepatnya kita harus pindah. Kita harus mencari tempat lain yang lebih aman untuk Kakang Sakyamurti. Iya. Lalu kapan menurutmu kita akan pindah? Secepatnya, Kakang. Kalau kita mengundur-mundur waktu untuk pindah, nanti kita terlambat. Iya. Baiklah, nanti aku akan bicara dengan Kang Boayu. Malam mengalir dengan tenang. Rembulan mulai bersinar penuh, menyinari serangga-serangga malam yang bersenandung tak henti-hentinya. Sementara itu di desa Panawijen, tepatnya masih berada di wilayah Tumapel. Saat itu nampak seorang gadis cantik tengah duduk menyendiri di beranda pondoknya. Suasana malam ini begitu terasa tenang. Bulan bersinar dengan penuh, seolah-olah menemani hati yang sedang kasmaran. Sudah beberapa hari ini, aku bermimpi seorang laki-laki tampan. Tapi aku sendiri tidak tahu siapa laki-laki itu. Sang Yang Agung, pertemukanlah aku dengan laki-laki yang tampan itu. Aku ingin mimpiku menjadi kenyataan. Dedes, sepertinya kau melamun terus. Ada apa, anakku? Ayah. Hampir setiap malam ayah melihatmu melamun. Ada apa, Ken Dedes? Tidak ada apa-apa, Ayah. Saya hanya senang menyendiri saja. Jangan membohongi ayah, Dedes. Ayah tahu kau sedang memikirkan sesuatu. Bicaralah. Barangkali ayah bisa membantumu. Ayah, saya
sebenarnya malu untuk mengatakannya. Tapi baiklah, toh bayangan ini hanya ada dalam mimpi saya. Sudah beberapa hari ini, Dedes sering bermimpi tentang seorang laki-laki, Ayah. Seorang laki-laki? Iya, tapi laki-laki yang sering hadir dalam mimpi Dedes tidak pernah saya ketahui di mana dia berada. Tapi saya yakin, suatu saat saya pasti bertemu dengannya. Ken Dedes, mimpi itu hanya kembangnya tidur. Menurut ayah sangat jarang sekali sebuah mimpi akan jadi kenyataan. Tapi saya yakin, Ayah, karena saya memimpikan laki-laki itu bukan hanya sekali atau 2 kali saja. Tapi sudah beberapa hari ini, dia selalu hadir di dalam tidur saya. Apakah kau jatuh cinta dengan laki-laki itu? Kedengarannya memang aneh. Bagaimana mungkin saya jatuh cinta dengan laki-laki yang hadir dalam mimpi? Tapi terus terang saja, saya ingin sekali bertemu dengan laki-laki itu, Ayah. Lucu. Rupanya anak gadis ayah mulai belajar jatuh cinta. Tapi sayang, kenapa harus jatuh cinta kepada seorang pria yang ada di dalam mimpi? Sudahlah, Ken Dedes. Kau tidak boleh terlalu banyak menghayal. Nanti semua itu akan bisa merugikan dirimu sendiri. Sebaiknya kita ke dalam. Bukankah kau sudah mengantuk? Iya, Ayah. Tapi saya ingin tidur di luar saja. Kenapa harus tidur di luar? Di sini udaranya bagus. Suasana terlalu dingin, nanti kau sakit. Tapi Ayah, saya benar-benar ingin tidur di luar. Saya sendiri tidak mengerti kenapa saya mempunyai keinginan demikian. Saya mohon Ayah tidak mencegahnya. Ken Dedes, kenapa akhir-akhir ini sikapmu semakin aneh saja? Ada apa sebenarnya? Ayah, Dedes kan sudah bilang tidak ada apa-apa. Lagi pula, apa yang aneh terhadap sikap Ken Dedes? Saya mohon, Ayah mengizinkannya. Ya, terserah kaulah. Tapi ingat, jika kau sakit, kau jangan mengeluh pada Ayah. Karena ini keinginanmu. Ayah tidak perlu khawatir. Dan keinginan saya yang lain. Saya minta Ayah nembang agar tidur saya pulas. Sudah lama saya tidak mendengar Ayah nembang. Ayolah, Ayah. Dedes, ada-ada saja kau ini. Ken Dedes kemudian merebahkan tubuhnya di atas balai-balai bambu tempat duduknya. Sementara Empu Purwa ayahnya menembangkan sebuah kidung. Setelah beberapa saat lamanya Empu Purwa menembang, Ken Dedes tertidur pulas di atas balai-balai itu. Anak ini begitu manja sekali. Tapi aku senang. Tidak pernah melihat dia bersedih. Wajahnya cantik. Sangat mirip sekali dengan mendiang ibunya. Ada apa dengan betis Ken Dedes? Kenapa tiba-tiba saja kakinya bercahaya? Benar apa yang dilihat Empu Purwa. Tiba-tiba saja kaki Ken Dedes memancarkan sebuah cahaya. Dan cahaya itu nampak menyilaukan mata. Empu Purwa tak bisa berbuat apa-apa melihat hal itu. Setelah Empu Purwa menyenandungkan sebuah kidung, tak lama kemudian Ken Dedes tertidur. Malam masih membentang dengan lembut. Angin dingin menyapu ranting-ranting pohon. Dengan penuh kasih sayang,
Empu Purwa membelai rambut anaknya yang tertidur lelap di atas balai-balai bambu. Anak ini begitu manja sekali. Tapi sekalipun demikian, aku senang. Ken Dedes tidak pernah merasa bersedih sekalipun menghadapi keadaan ayahnya yang seperti ini. Wajahnya begitu mirip sekali dengan mendiang ibunya, membuat aku semakin sayang padanya. Ada apa dengan betis Ken Dedes? Kenapa tiba-tiba saja betisnya memancarkan cahaya? Oh, Sang Hyang Batara, apa artinya semua ini? Kenapa tiba-tiba betis anakku memancarkan sinar yang menyilaukan? Apakah ini hanya penglihatanku saja? Tidak. Rasanya bukan hanya sekedar penglihatan mataku saja, tapi ini benar-benar terjadi. Pertanda apakah sebenarnya ini Dewa Agung? Sinar kuning keemasan yang memancar di betis anakku ini begitu menyilaukan. Padahal sebelumnya aku tidak pernah melihat keanehan seperti ini. Apakah dari keinginannya untuk tidur di luar inikah sehingga anakku menunjukkan keanehan seperti ini? Perlahan Empu Purwa bangkit dari balai-balai itu sambil memperhatikan dengan penuh keheranan. Tiba-tiba saja laki-laki tua itu dikejutkan untuk yang kedua kalinya. Secara aneh, sinar yang menyilaukan dari betis Ken Dedes lenyap seketika. Sinar itu tiba-tiba saja lenyap. Oh, benar-benar aneh. Apakah Ken Dedes tidak mengetahui keanehan yang terjadi pada dirinya? Tiba-tiba saja aku jadi mengkhawatirkan keadaannya. Oh, Sang Hyang Agung, janganlah kejadian tadi adalah sebuah pertanda buruk yang akan kami alami. Ken Dedes masih tertidur pulas dengan tenangnya. Ia benar-benar tidak tahu kejadian aneh tadi. Ya, biarlah. Aku tidak akan mengganggu tidurnya. Mudah-mudahan saja ia tidak apa-apa. Apakah sinar tadi adalah sebuah wahyu? Atau barangkali sebuah anugerah dari Hyang Mahatunggal? Mudah-mudahan saja demikian. Dengan begitu, aku tidak perlu mencemaskannya. Tapi, bagaimana aku harus mengetahui tentang baik atau tidaknya sinar yang memancar dari betis Ken Dedes itu? Aku jadi benar-benar kebingungan. Di mana aku ini? Kenapa tiba-tiba aku seperti ini? Di mana aku ini? Ken Dedes, Ken Dedes, kau mengigau? Di mana aku ini? Ayo bangun, Ken Dedes, ayo bangun. Kau mengigau, Ndu? Tapi di manakah aku ini? Kau masih berada di pondokmu, Ndu. Ayo bangun. Ayah rasa kau bermimpi. Ayah, jadi tadi saya bermimpi. Saya pikir tadi kenyataan. Rupanya akhir-akhir ini kau sering sekali bermimpi yang aneh-aneh. Apakah mimpimu tadi mimpi bertemu dengan laki-laki seperti yang kau ceritakan? Bukan, Ayah. Kali ini saya bermimpi lebih aneh lagi. Dan mimpi itu rasanya benar-benar terjadi. Ken Dedes, Ken Dedes. Kalau ayah boleh tahu, apa mimpi yang kau alami tadi?
Saya bermimpi menjadi seorang ratu, Ayah. Dan tempat yang saya diami sebuah istana yang megah dengan pilar-pilar yang kokoh dan indah. Tapi suami yang menjadi pendamping saya bukan laki-laki yang pernah saya ceritakan. Selain itu, apa lagi yang kau alami? Hanya itu saja yang saya alami, Ayah. Tapi saya merasakan semua itu benar-benar seperti terjadi. Kalau Ayah perhatikan, mimpimu ini membawa sebuah pertanda. Dan Ayah sendiri tidak tahu apakah pertanda itu, apakah pertanda baik atau buruk. Kalau begitu, Ayah harus menemui teman Ayah. Maksud Ayah? Iya. Ayah akan tanyakan tentang mimpi-mimpi yang kau alami ini. Kebetulan teman Ayah ini seorang Brahmana. Ia mempunyai ketajaman hati yang tinggi. Mudah-mudahan saja mimpi-mimpimu ini bisa diungkapkan olehnya. Sebaiknya sekarang kau tidur di dalam. Iya, Ayah. Ya, besok pagi aku akan segera menemui temanku agar rasa penasaranku pun dapat terjawab dari peristiwa aneh yang dialami Ken Dedes. Malam terus merambat dengan cepat, dan tanpa terasa, fajar muncul dari atas punggung bukit. Sinarnya pecah menyeruak batang-batang pohon, sementara burung-burung menyenandungkan suaranya. Pagi itu juga, Empu Purwa berniat berangkat meninggalkan pondoknya. Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.